Saudara-saudari, di sepanjang bulan Mei ini kita masih tetap melaksanakan ibadah secara online. Kita percaya bahwa Tuhan mampu memberkati kita sementara kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Melalui tema Berjalan dengan Iman, di sepanjang bulan ini kita belajar tentang 5 sikap, yaitu 1. Ketaatan, 2. Komitmen, 3. Keteguhan hati, 4. Kegigihan, dan 5. Kerendahan hati. 5 sikap yang merupakan wujud dari iman kita kepada Tuhan ini akan menolong kita untuk menghadapi masa sukar tanpa berputus asa. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang sikap yang keempat, yaitu kegigihan. Kita akan mempelajari 3 hal penting dari iman yang gigih. Iman kepada Tuhan dan janjinya yang membuat kita dapat menghadapi segala keadaan dengan sikap yang gigih sehingga membuka pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengar tentang ketiga hal penting dari iman yang gigih tersebut yang akan sangat menginspirasi kita, mari kita menyiapkan hati serta terlebih dahulu memuji Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan Kau diterangkan, sorakan kemenangan.
Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami, Tuhan. Kami buka hati untuk lawatan kudus-Mu, Tuhan. Hadirat kudus-Mu, kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Salah satu peristiwa bersejarah di dalam lomba lari maraton kembali terukir 5 tahun yang lampau. Kali ini terjadi di dalam lomba lari maraton sejarak 42 km di kota Austin, Texas, Amerika Serikat pada bulan Februari tahun 2015. Pelari perempuan dari Kenya, Yvonne Ngeti, memimpin jauh di depan dari para lawannya. 1 kilometer sebelum garis finish, jarak antara Yvonne dengan pelari perempuan lainnya yang berada di urutan kedua sesudah dirinya adalah 500 meter. Artinya sudah dapat dipastikan Yvonne akan meraih gelar juara pertama untuk atlet perempuan dalam lomba lari maraton kota Austin pada tahun itu. Namun di luar perkiraan, kurang 50 meter dari garis finish, mendadak Yvonne Ngeti terjatuh karena kelelahan. Sedemikian lelah dia, sehingga ia hampir kehilangan kesadaran dirinya. Segera para petugas medis datang dengan membawa kursi roda untuk menolong Yvonne yang tidak mampu lagi berdiri dan sudah hampir jatuh pingsan itu. Apakah yang dilakukan oleh Yvonne Ngeti? Adakah ia menyerah dan keluar dari pertandingan dengan duduk di kursi roda yang sudah disediakan bagi dirinya? Lihat apa yang terjadi di dalam rekaman video berita pendek ini. 6 miles. The finish line was within sight when this happened. Overcome by exhaustion, Ngetic fell onto her hands and knees, but kept going. Oh my goodness, look at what's going on here in the women's race. She led for the entire day. Only in the closing miles, her body let her down. For Ramirez out of Austin, running in Austin, Texas. Nathan Poland coming across that finish line out of Austin, Texas. Attaboy, Nathan. Fantastic work. Spokane, Washington. 70 years young. She's done a half marathon in every state and on every continent. She led for the entire race. You are witnessing human performance like never before. The effort. Come on, you Austin. Leanne Moore coming across that finish line out of Georgetown, Texas. There she is, guys and gals, crossing that line. That is what we call guts, young lady. You are one tough young lady. Excellent work. Crawling the last 50 meters to the finish line. Woo! That is guts. She did it. She made it. Hari itu, walaupun Yvonne harus merangkak dengan tangan dan kakinya selangkah demi selangkah sejauh 50 meter. Akhirnya ia berhasil menyelesaikan pertandingan dan mencapai garis finish. Bukan itu saja, ia berhasil menjadi juara ketiga. Luar biasa. Sebagai penghargaan terhadap perjuangannya, walaupun ia meraih juara ketiga, namun panitia pertandingan memberikan kepada Yvonne Ngeti hadiah dengan nilai yang sama seperti apabila ia menjadi juara kedua. Suatu penghargaan yang memang sepatutnya diberikan kepada Yvonne. Karena yang terpenting di sini bukan peringkat juara keberapa yang berhasil ia raih, namun kegigihan hatinya dalam berjuang. Kegigihan yang sangat diperlukan di setiap masa dan musim dalam kehidupan kita. Kegigihan yang akan memampukan kita untuk menaklukkan tantangan dan melewati masa sukar dengan berkemenangan. Kegigihan yang benar, yaitu kegigihan sebagai salah satu ekspresi dari iman. Iman dan kegigihan seperti itulah yang dapat kita lihat dalam diri Nabi Elia. Iman yang gigih yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Terlebih lagi di tengah masa sukar seperti hari-hari ini. Iman yang gigih
seperti yang nampak di dalam kehidupan doa dari Elia. Iman yang gigih dan yang memberi 3 pelajaran penting yang perlu kita perhatikan. 3 pelajaran penting dari iman yang gigih dalam diri Elia. Sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai 45. Ayat-ayat ini mencatat apa yang terjadi sesudah Elia mempersembahkan korban dan berdoa kepada Tuhan di Gunung Karmel. Segera Allah menanggapi doa dan korban yang dipersembahkan oleh Elia. Dan menjawabnya dengan api yang turun dari sorga di hadapan Raja Ahab, Raja Israel pada waktu itu. Seluruh bangsa Israel dan para nabi Baal serta Asyera. Sehingga semua orang tahu bahwa Allah yang disembah oleh nenek moyang bangsa Israel. Yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang dilayani oleh Elia adalah Allah yang benar. Sedangkan Baal dan Asyera, berhala yang disembah oleh bangsa Israel adalah ilah-ilah yang palsu dan mati. Alhasil, hari itu juga seluruh bangsa Israel kembali kepada Allah yang benar. Dan Elia menyuruh mereka memunahkan para nabi Baal dan Asyera yang sedang bersama-sama dengan mereka di Gunung Karmel. Sesudah semua peristiwa itu terjadi, maka di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai 45 ditulis peristiwa lebih jauh seperti demikian. Kita baca secara bertahap. Sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari peristiwa tersebut. Dimulai dari ayat 41 terlebih dulu. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, Raja Israel, pergilah, makanlah, dan minumlah. Sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Saudara-saudari, di sini kita memperoleh pelajaran pertama tentang kegigihan dalam iman. Yaitu bahwa akar dari iman yang gigih adalah firman Tuhan. Saya ulang, akar dari iman yang gigih adalah firman Tuhan. Inilah yang membedakan antara kegigihan yang benar dengan kegigihan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Inilah yang membedakan antara kegigihan yang harus kita teladani dengan kegigihan yang tidak boleh kita tiru. Apakah kegigihan yang tidak patut kita tiru? Kegigihan yang tidak pada tempatnya. Contoh, orang yang gigih bermain judi. Yang bersangkutan mengalami kekalahan di meja judi. Namun karena hatinya panas dan ingin menebus kekalahannya, bukannya ia sadar dan berhenti bermain judi, malahan ia bermain terus dengan semakin ngotot, dengan semakin gigih. Akibatnya kekalahan yang ia derita semakin bertambah besar. Bukankah tidak jarang kita mendengar orang yang hartanya ludes karena ia ngotot bermain judi? Ya, yang bersangkutan memang termasuk orang yang gigih. Namun kegigihan yang tidak tepat. Kegigihan yang merusak kehidupannya. Kegigihan yang tidak patut kita teladani dan justru harus kita hindari. Tetapi tidak demikian halnya dengan kegigihan dari Elia. Termasuk kegigihan dirinya dalam berdoa. Gigih. Sehingga dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 ditulis bahwa Elia bersungguh-sungguh berdoa. Dalam bahasa Inggris ditulis he prayed earnestly atau he prayed fervently. Earnestly, fervently artinya sungguh-sungguh, bukan secara sambil lalu. Earnestly, fervently artinya dengan sepenuh hati dan bukan dengan setengah hati.
Earnestly, fervently, artinya dengan seluruh yang ada pada diri kita. Dan bukan secara asal-asalan. Kegigihan ini tidak terlepas dari perkataan Elia kepada Raja Ahab. Seperti yang dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 yang sudah kita baca tadi. Sementara langit masih belum menunjukkan tanda-tanda bahwa hujan akan segera turun. Sementara langit masih belum berawan. Elia sudah berkata kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah. Sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Apa dasar bagi Elia berkata seperti itu? Apa dasar bagi Elia berkata bahwa bunyi dera hujan sudah kedengaran? Kalau semisalnya saat itu ia mendengar suara guruh, tanda hujan akan segera turun, adalah wajar bila dia berkata bahwa bunyi dera hujan sudah kedengaran. Kalau saat itu mendung tebal menyelimuti langit di atas Gunung Karmel, adalah wajar kalau Elia berkata bahwa hujan akan segera turun. Namun keadaan saat itu tidak seperti demikian. Langit cerah tak berawan. Hujan sudah 3,5 tahun tidak turun. Lalu mengapa Elia berkata kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Sekadar harapan kosong, sekadar impian di siang hari bolong, just a wishful thinking atau a daydreaming? Bukan, bukan. Apabila Elia berkata seperti itu karena ia percaya kepada firman Tuhan. Kalau kemudian ia berdoa dengan earnestly atau fervently atau dengan gigih, karena firman Allah yang Allah sampaikan kepada dirinya. Firman Allah yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia pada tahun yang ketiga. Maksudnya tahun yang ketiga sesudah masa kekeringan melanda seluruh wilayah Israel. Hujan tidak turun, embun pun tidak membasahi negeri Israel. Berfirmanlah Tuhan kepada Elia, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Ya, kalau hari itu Elia berdiri di Gunung Karmel, hal tersebut adalah karena ia menaati firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 tersebut. Kalau hari itu Elia berkata kepada Raja Ahab bahwa bunyi dera hujan sudah kedengaran. Karena ia percaya kepada firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 yang baru saja saya baca tadi. Kalau hari itu Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan gigih, memohon kepada Tuhan agar hujan segera turun. Hal tersebut adalah karena ia berpegang kepada firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1. Yaitu bahwa Tuhan hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Itulah kegigihan yang benar. Itulah kegigihan dalam iman. Atau itulah iman yang gigih. Yaitu iman yang berdasarkan dan berakarkan pada firman Tuhan. Tuhan berfirman dan kita percaya kepada firman-Nya sehingga kita berdoa dengan gigih. Itulah kegigihan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau Tuhan tidak menyuruh, lalu kita ngotot semau kita sendiri, itulah kegigihan yang ngawur. Demikian juga kalau Tuhan menyuruh dan kita ngotot untuk tidak mau menaatinya, itulah kegigihan yang akan membawa persoalan dalam kehidupan kita. Singkat kata, yang diperlukan di sini adalah menerima firman Tuhan dalam iman.
dan bertindak dengan gigih, berdoa dengan gigih. Itulah kegigihan yang sehat dan yang harus menjadi dasar dari kehidupan kita dalam memandang masa depan. Sehingga di tengah masa kering kita tahu bahwa hujan akan segera turun. Sehingga di tengah masa sukar kita dapat melihat ke masa depan dengan penuh pengharapan. Sehingga di tengah masa kekeringan kita dapat berkata seperti Elia, bunyi dera hujan sudah kedengaran. Pelajaran kedua, yaitu wujud dari kegigihan iman adalah tidak menyerah. Saya ulang, tidak menyerah sampai janji Tuhan digenapi. Tidak menyerah, itulah sikap gigih. Tidak menyerah sampai janji Tuhan digenapi. Itulah gigih di dalam iman. Sikap dan tindakan seperti itulah yang ada pada diri Nabi Elia. Sebagaimana yang terlihat di dalam doanya. Sikap hati Elia dalam berdoa. Sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42 dan 43. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42 dan 43. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Setelah Elia berkata kepada Ahab dalam ayat 41, yaitu agar Raja Ahab pergi untuk makan dan minum, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran, maka Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Di sana ia berdoa dengan sepenuh hatinya. Sebagaimana yang nampak dari sikap jasmaniahnya. Yaitu membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saya tidak berani menirukannya. Sebab nanti punggung saya keseleo dan tidak dapat kembali tegak seperti sekarang. Ya, Elia berdoa dengan segenap hatinya. Earnestly and fervently. Selesai berdoa, ia menyuruh asistennya, bujangnya untuk naik ke atas, ke puncak gunung dan melihat ke arah laut. Tidak lama kemudian bujang itu kembali dan melapor kepada Elia. Dia berkata, tidak ada apa-apa. Artinya tidak terjadi perubahan sama sekali. Langit tetap terang, tidak berawan. Sama sekali tidak ada tanda bahwa hujan akan turun. Apa yang dilakukan oleh Elia? Dia berdoa lagi. Sudah itu disuruhnya bujangnya untuk naik lagi ke atas, ke puncak gunung, serta melihat ke arah laut. Kembali bujang itu datang melapor. Tidak ada apa-apa. Apa yang dilakukan oleh Elia? Dia berdoa lagi. Begitulah hal ini terjadi untuk ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya. Dan setiap kali bujang dari Elia datang melapor. Aku telah melihat ke arah laut dan tidak ada apa-apa. Tidak ada awan dan tidak ada tanda bahwa hujan akan turun. Elia, tidak ada tanda bahwa doamu dijawab oleh Tuhan. Kalau Anda menjadi Elia, apa yang akan Anda lakukan? Di dalam situasi seperti itu, apa yang biasa dilakukan oleh orang Kristen? Ya, benar. Marah kepada Tuhan dan mengancam dia. Kebanyakan dari kita akan berkata, Tuhan, ini sudah 5 kali aku berdoa. Ingat, ini sudah 5 kali ya. 1 kali lagi saya berdoa dan engkau tidak menjawab. Awas, saya tidak akan ke gereja lagi. Saya tidak akan berdoa lagi. Saya tidak akan ikut pelayanan lagi.
Saya tidak akan melakukan ibadah harian lagi. Awas, supaya engkau tahu rasa. Ya, muncullah teroris-teroris rohani. Kita meneror dan mengancam Tuhan. Seakan-akan Tuhan yang memerlukan kita. Benar atau benar? Ya atau ya? Itukah yang dilakukan oleh Elia? Bukan. Tidak. Bukan itu yang dilakukan oleh Elia. Ia tidak mengomel, ia tidak menggerutu, ia tidak mengancam Tuhan. Apa yang ia lakukan? Kembali ia berdoa dengan membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Sesudah itu, untuk ke-6 kalinya ia menyuruh bujangnya naik ke puncak gunung dan melihat kembali ke arah laut. Apa yang dilaporkan oleh bujangnya? Sekembalinya yang bersangkutan datang kepada Elia. Bujang itu berkata, tidak ada apa-apa. Mengapa hal ini terjadi? Apa yang salah dengan Elia? Caranya dalam berdoa salahkah? Kalimat-kalimat yang ia ucapkan kelirukah? Bukan. Alkitab tidak mencatat hal tersebut. Jadi apa yang menjadi masalah? Satu pelajaran yang secara tidak langsung dapat kita tarik berdasarkan surat Yakobus pasal 5 ayat 17-18 tentang peristiwa ini. Yaitu bahwa di dalam semua hal ini, yaitu bahwa di balik semua hal yang kita alami, Tuhan memiliki rencana yang baik bagi umatnya. Kalaupun ia tidak segera menjawab doa Elia, hal tersebut karena ia memiliki maksud yang baik bagi diri Elia. Kalau beberapa jam sebelumnya, sekali Elia berdoa dan Allah langsung menjawab dengan api dari surga. Dan sekarang ia berdoa di tempat yang sama, pada hari yang sama, dan kepada Allah yang sama. Namun sekarang 6 kali ia berdoa, Allah tidak juga segera menjawabnya. Apakah rencana Allah di balik semua ini? Yaitu untuk menguji dan membentuk kegigihan di dalam hati Elia. Apakah maksud Allah di balik semua ini? Mengajar pentingnya kegigihan di dalam berdoa. Apakah kehendak Tuhan di balik situasi seperti yang dialami oleh Elia? Menjelaskan kepada kita bahwa bukti dari iman yang kokoh bukan cesplengnya, instannya, seketikanya jawaban doa. Namun di dalam kegigihan berdoa. Acap kali orang berpikir bahwa kalau doa kita dijawab Tuhan secara instan, maka hal itu menunjukkan bahwa iman kita kuat. Pikiran atau pendapat yang tidak sepenuhnya tepat. Kesimpulan ini terbukti dalam peristiwa yang dilalui oleh Elia. Kalau beberapa jam sebelumnya doanya terjawab secara seketika. Sekarang tidak demikian. Hal ini menjelaskan bahwa bukti dari iman yang sesungguhnya adalah kegigihan kita dalam menaati firman Tuhan. Yang menaati firman Tuhan. Sebab kalau Elia berdoa, hal itu bukan karena kemauan dirinya sendiri. Namun seperti yang telah kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 tadi. Hal itu ia lakukan karena ia menaati firman Tuhan. Maka dapat disimpulkan bahwa bukti dari iman adalah kegigihan dalam menaati firman Tuhan. Kalau kita mempercayai apa yang Tuhan firmankan, maka apapun yang terjadi, kita akan menaati firman Tuhan tersebut dengan gigih. Gigih sampai Tuhan menepati janjinya. Di dalam hal ini bukan karena kita bermaksud mendesak ataupun memaksa Tuhan. Sebab jelas Tuhan adalah pribadi yang berdaulat. Kuasanya tidak terbatas sehingga tidak mungkin dia dapat kita desak atau paksa.
Sehingga kalau ada orang berkata, ayo kita paksa Tuhan, mulai berdoa secara gigih sampai ia terdesak dan tidak punya pilihan lain kecuali harus mengabulkan doa kita. Ini adalah pernyataan yang sangat keblinger. Kalau kita dapat mendesak serta memaksa Tuhan, maka berarti kita yang jadi Tuhan. Dan Tuhan adalah asisten kita. Suatu pikiran yang sangat keliru. Yang benar, bila kita berdoa dengan gigih, hal tersebut bukan karena kita hendak memaksa Tuhan, namun karena kita mempercayai janji dan firman Tuhan. Sekali lagi, bukti dari iman yang sesungguhnya adalah kegigihan kita dalam menaati firman Tuhan. Sikap itulah yang ada pada diri Elia. Sehingga walaupun sudah 6 kali ia berdoa dan belum dijawab Tuhan, ia terus berdoa sampai Allah menepati janjinya. Sekarang pelajaran ketiga yaitu buah dari iman yang gigih adalah penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya iman yang gigih tidaklah akan sia-sia. Karena Allah setia kepada firman-Nya. Ia tidak akan menyangkali firman-Nya sendiri. Itulah yang dialami oleh Elia. Sebagaimana yang dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 44 dan 45. Di situ ditulis seperti demikian. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 44 dan 45. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Ya, iman yang gigih seperti yang ada pada diri Elia tidak akan sia-sia. Pada kali yang ketujuh, Tuhan memberikan tanda, yaitu segumpal awan kecil timbul dari laut. Dengan demikian Tuhan berkata, Elia, waktuku untuk menjawab doamu sudah tiba. Elia, bersiap-siaplah untuk melihat penggenapan dari janjiku. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ayat 45. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Singkat kata, iman kepada firman Tuhan tidak akan sia-sia. Iman yang gigih kepada janji Tuhan tidak akan sia-sia. Kalau sikap gigih terhadap manusia saja tidak akan sia-sia, apalagi sikap gigih kepada janji Tuhan. Saya memiliki seorang teman yang jatuh hati kepada teman sekelasnya di SMA. Secara ekonomi, keadaan mereka berdua tidak seimbang. Teman saya berlatar belakang ekonomi yang sederhana. Sedangkan si pemudi berasal dari keluarga yang berada. Selepas SMA, si pemuda bekerja. Si pemudi melanjutkan kuliah. Nampaknya cinta teman saya ini ditolak mentah-mentah oleh si pemudi. Namun teman saya ini tipe pejuang. Ia tidak mau menyerah. Walaupun sudah ditolak, diusir, ia tetap teguh. Terus berjuang dengan gigih. Suatu hari teman saya datang ke rumah si pemudi tadi dengan naik motornya yang butut. Sedangkan si pemudi sedang berada di halaman depan rumah menyiram bunga dengan selang air. Walaupun si pemudi sebenarnya melihat teman saya, namun dengan sengaja ia bersikap pura-pura tidak melihat. Malah dengan sengaja. Sementara mata memandang ke arah yang lain, ia mengarahkan selang air di tangannya ke arah teman saya tadi. Akibatnya pakaian teman saya basah kuyup dibuatnya. Tetapi teman saya ini memang pribadi yang gigih.
Walaupun sudah disiram dengan air, artinya diusir mentah-mentah. Tetapi ia tidak juga jerah. Dengan gigih ia menggunakan setiap kesempatan untuk menunjukkan perhatian kepada gadis yang memikat hatinya itu. Setiap hari istimewa, entah hari ulang tahun, hari ibu, hari kemerdekaan, pokoknya hari apa saja. Ia selalu mengirim kartu ucapan selamat kepada si pemudi tadi. Tentu Anda mengetahui akhir kisahnya. Si pemudi menghargai kegigihan hati teman saya. Mereka menikah dan sekarang sudah punya 2 anak yang dewasa. Ya, kegigihan yang tidak sia-sia. Sekali lagi, kalau kegigihan yang menunjukkan sikap serius terhadap manusia, acap kali tidak sia-sia. Apalagi keseriusan iman kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Tuhan setia. Sehingga ia tidak akan menyangkali firman-Nya. Berbicara tentang iman yang diungkapkan melalui doa, Corrie ten Boom, seorang hamba Tuhan dari Belanda yang wafat 40 tahun yang lalu, merupakan salah seorang pribadi yang patut kita teladani. Kita teladani imannya. Ini cara Corrie ten Boom dalam berdoa. Yaitu berdoa dengan menatang Alkitab yang dalam keadaan terbuka. Tangan kirinya memegang Alkitab, sedangkan telunjuk tangan kanannya ditunjukkan ke halaman Alkitab yang terbuka itu. Kemudian sambil menengadah ke atas, ia berkata, Tuhan, Engkau sendiri yang berfirman di dalam Alkitab-Mu ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekarang aku minta kepadamu. Genapi janjimu. Kemudian Corrie ten Boom menyebutkan permintaannya kepada Tuhan. Setelah itu ia mengakhiri doanya dengan berkata, amin. Dan menutup Alkitabnya. Artinya ia mendasarkan doa yang ia panjatkan kepada janji Tuhan. Janji yang ia yakin pasti akan Tuhan tepati. Dengan kata lain, sebelum menyampaikan permohonannya di dalam doa, Corrie terlebih dahulu mengutarakan imannya kepada Tuhan. Yaitu bahwa ia percaya Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Sesudah ia mengungkapkan imannya kepada Tuhan, barulah ia mengutarakan permohonannya kepada Tuhan. Iman seperti itulah yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Iman kepada Tuhan dan janjinya yang membuat kita dapat menghadapi segala keadaan dengan sikap yang gigih. Iman yang gigih, yaitu yang berdasarkan pada firman Tuhan. Iman yang gigih, iman yang membuat kita tidak menyerah sampai janji Tuhan digenapi. Iman yang gigih yang membuahkan penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Iman yang gigih yang akan membuka pintu pertolongan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau setia. Tuhan Yesus, Engkau setia. Apapun yang Engkau firmankan, pasti akan Engkau genapi. Apapun yang Engkau janjikan, pasti akan Engkau tepati. Mendasarkan diri kepada janjimu, di dalam iman kami melihat masa depan. Mendasarkan diri kepada janjimu, di dalam iman kami tidak mau menyerah kepada situasi yang sedang kami hadapi. Sebaliknya dengan gigih kami terus berjuang dalam iman. Sampai Engkau menggenapi apapun yang telah Engkau janjikan itu. Karena kami percaya, kalaupun langit dan bumi berlalu, tetapi janji firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan, di tengah masa yang tidak mudah ini,
kami dapat tetap berjalan terus, menyongsong masa depan yang pasti, masa depan yang indah yang Tuhan sudah sediakan. Kami tidak mau berputus asa, kami tidak mau menyerah terhadap keadaan, karena kami berpegang kepada Tuhan. Dalam kesempatan ini saya berdoa untuk semua jemaatmu. Di dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Dalam kehidupan ekonomi mereka. Di dalam pekerjaan mereka. Di dalam usaha mereka. Di dalam kesehatan mereka. Di dalam rumah tangga mereka. Di dalam masa depan mereka. Ya Tuhan Yesus. Ulurkan tangan pertolonganmu. Ya Tuhan Yesus. Ulurkan mujizatmu, buka pintu tepat pada waktunya. Karena engkau tidak pernah terlambat dalam bertindak. Sebagaimana engkau juga tidak pernah tergesa-gesa di dalam melakukan apapun yang engkau ingin lakukan. Karena semua engkau kerjakan indah pada waktunya. Dalam kesempatan ini sekali lagi kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Menyerahkan masyarakat kami ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri yang berjaga dan memelihara ketertiban di tengah masyarakat. Berdoa untuk semua tenaga medis yang merawat korban dari wabah. Tuhan berikan anugerah-Mu. Pakai gerejamu, terang di tengah kegelapan, garam di tengah kehambaran. Supaya di balik kekelaman orang dapat melihat betapa besar kasih, kuasa, kesetiaan dan hikmat Tuhan. Yang tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus saya mengucapkan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus saya mengucapkan mujizat. Dalam pertolongan Tuhan Yesus kami mau melihat hari depan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama di atas segala nama. Nama yang indah, nama yang manis, nama yang menyelamatkan. Nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sebab Engkau Yesus yang besertaku. Ku pegang semua janji-Mu, ku jadikan perisaiku. Kau tak biarkan aku, tak pernah meninggalkanku. Ku perkatakan janji-Mu dan ku renungkan firman-Mu. Kau mau melangkah seturut kehendak-Mu. Perjalananku berhasil, hidupku selalu beruntung. Sebab Engkau besertaku setiap waktu. Tiada kuasa yang dapat bertahan di hadapan-Mu. Sebab Engkau Yesus yang besertaku. Ku pegang semua janji-Mu, ku jadikan perisaiku. Kau tak biarkan aku, tak pernah meninggalkanku. Perjalananku berhasil, hidupku selalu beruntung. Sebab Engkau besertaku setiap waktu. Sebab Engkau besertaku.
Mulai hari Sabtu 23 Mei, ibadah umum kita akan dilaksanakan dalam 2 warna. Yang pertama, MWS, Main Worship Service. MWS atau Main Worship Service adalah ibadah umum dengan lagu-lagu pujian seperti yang selama ini kita gunakan. Yang kedua, Fusion. Fusion adalah ibadah umum dengan lagu-lagu pujian kontemporer yang sesuai untuk kaum profesi muda. Kedua ibadah tersebut dilaksanakan pada jam yang sama, dengan tema khotbah yang sama, tetapi dengan warna lagu pujian yang berbeda. Bila Anda menyukai warna lagu seperti yang biasa kita gunakan, silakan Anda mengikuti MWS, Main Worship Service. Sedangkan Anda yang lebih menyukai warna lagu kontemporer, yaitu yang sesuai untuk kaum profesi muda, silakan Anda mengikuti ibadah Fusion. Bagi Anda yang memerlukan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan beban doa melalui WA atau WhatsApp di nomor 0811 309 077. Sekali lagi, kirimkan beban doa Anda melalui WA ke nomor 0811 309 077. Mari kita wujudkan iman dan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Selain itu, telah tersedia alternatif bagi Anda untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, yaitu dengan menggunakan dompet digital melalui aplikasi yang tertera di layar Anda. Anda juga dapat melihat berbagai informasi penting dari gereja kita melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Terima kasih telah beribadah bersama kami dan kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya. Sampai bertemu kembali minggu depan. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Masa depan kami, Engkau juga yang menjaminnya. Dimanapun kami berada saat ini, kami dapat merasakan kasih-Mu yang menopang hidup kami. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu ya Tuhan, berkati kehidupan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, lindungi dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit, sembuhkan yang sakit, pulihkan mereka ya Tuhan. Berdoa untuk semua jemaat-Mu yang telah dan akan memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan ucapan syukur. Limpahkanlah berkat-Mu atas hidup mereka. Kami datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur dan mengakhiri ibadah dengan bersyukur kepada Tuhan. Biar berkat dari tempat yang maha tinggi, berkat dari Bapa di surga, di dalam kasih Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, Amin. Aku diberkati.